Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang semestinya. Takwa dalam makna memiliki kesadaran yang tinggi bahwa Allah senantiasa hadir dan menyaksikan apapun yang kita lakukan. Dan janganlah kalian mati melainkan tetap sebagai seorang muslim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ditempatkan di surga yang di bawahnya mengalir mata air. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran itu dan tetaplah waspada. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung dunia akhirat dan bahagia lahir batin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang tinggi, moral yang agung, budi bahasa yang tiada tandingnya. Al-Quran surah Al-Qalam ayat yang keempat. Sadaqallah, Allahumma arhamna bil Quran wa ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri kaum muslimin dan muslimat yang berdomisili di sekitar Grand Wisata, tak ada sikap jiwa yang paling pas untuk kita hadirkan pada kesempatan pagi ini selain terus-menerus bersyukur. Kenapa terus-menerus? Karena nikmat dan karunia Allah gak pernah cuti. Anugerah Allah tak pernah ambil libur. Untuk itu, mari pada kesempatan pagi ini tak henti-hentinya kita mengucapkan tahmid, takbir, tahlil. Semoga dengan bersyukur nikmat dan karunia Allah bertambah dan bertambah. Tadi saya disampaikan bahwa penyelenggara sholat Idul Fitri ini gabungan dari berbagai macam pihak. Itu membuktikan sekali lagi bahwa umat Islam paling gampang untuk diajak bersatu.
Keindahan itulah yang harusnya tampak di tengah-tengah masyarakat muslim. Dan saya bersyukur karena pagi ini kita hadir, kalau ada istilah Green Ramadan, Ramadan hijau, ini ada istilah Green Idul Fitri. Jarang-jarang sholat id ditemenin jangkrik, ditemenin embun yang masih turut, ditemenin kicau burung. Maka kalau tadi kita semua melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya makan dulu sebelum menuju tanah lapang ini, itu sunnah Nabi. Dan juga kita membaca takbir sejak dari keluar rumah sampai tanah lapang ini, juga ada satu sunnah Nabi yang tidak kita lupakan, yaitu sholat Idul Fitri di tanah lapang. Sepanjang hidupnya Rasulullah SAW keluar dari masjid Nabi. Padahal kalau sholat di masjid Nabi di Madinah itu setara dengan 1000 sholat di masjid-masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Hanya untuk Idul Fitri Rasulullah keluar ke tanah lapang. Apa maknanya? Supaya syiar Islam, keagungan Islam, kemahdasyatan Islam tampak, menyeruak dan membujak, agar orang-orang kafir dan munafikin itu gentar untuk menaklukkan kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka untuk itu di awal sekali sebagai pengantar khutbah Idul Fitri ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan konsistensi untuk tetap mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya sunnah dalam hal mengikuti budi pekerti tinggi, perilaku utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah agama Islam hadir untuk mewujudkan kehidupan yang penuh moral dan beradab? Semoga kebaikan selalu memancar dari bumi Grand Wisata untuk bergerak secara sentrifugal, makin menjauh dari pusat, sehingga akhlakul karimah itu menjadi teladan bagi semesta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul ini kalau ada judul supaya gampang diingat, supaya Idul Fitri kita makin bermakna dan tidak sekedar formalitas, yang penting hadir. Tapi camkan baik-baik isi khutbah ini. Itu juga sunnah. Kata Rasulullah, Allah mencintai hamba-hambanya yang jika melakukan pekerjaan dilakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk ketika mendengar khutbah juga mendengar dengan sebaik-baiknya. Judulnya adalah Semangat Idul Fitri dan Viralisasi Akhlak Terpuji. Ini istilah saya saja, viral, saya tambah dengan session, viralization. Memviruskan akhlak terpuji, agar tidak hanya sikap dan perilaku buruk yang ditampilkan, yang kita tonton di berbagai macam media, tapi kita viralkan akhlak terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang agung. Selama Ramadan mungkin kita pernah mendengar para mubalik mengatakan begini, Rasulullah kalau sholat kakinya sampai bengkak, berdirinya lama. Ayat yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang. Puasanya apalagi. Sebegitu hebatnya ibadah Rasulullah SAW, tapi Allah tak memujinya. Sebegitu hebatnya Rasulullah memimpin pertempuran Badar, Uhud, dan Khandaq, Allah tak memujinya. Sebegitu hebatnya Rasulullah menahan penderitaan-penderitaannya ketika dikepung dan diusir oleh kafir Quraisy, Allah tak memujinya.
Kapan Allah memuji kekasihnya? Ketika akhlak itu menyeruak di seantero jazirah Arab berupa wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang tinggi, perilaku yang mulia tiada tara. Muhammad dipuji oleh Allah karena akhlaknya, bukan karena ibadahnya, bukan karena ritualnya, bukan karena kemampuannya berperang, tapi karena budi bahasanya. Sebuah negara akan ambruk dan ambyar ketika mengenyahkan pertimbangan-pertimbangan moral dan etika dalam menyusun kebijakan-kebijakannya. Jamaah sekalian, maka dari situ bisa dipahami, kalau kita ingin dipuji oleh Allah, kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, jangan berhenti di ibadah ritual, puasa, sholat, zakat, haji, umroh, dan seterusnya. Tapi tingkatkanlah akhlakul karimah. Itu kalimat kunci yang pertama yang harus kita camkan baik-baik pada kesempatan pagi ini. Bahwa jika kita ingin dipuji oleh Allah, tampilkan perilaku tinggi, perilaku utama, sikap dan jiwa yang penuh dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan etika yang baik. Saya akan menggunakan pertanyaan dan jawaban agar mudah untuk disampaikan. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Apakah benar di negeri ini sudah terjadi kerusakan moral? Karena itu motivasi khutbah ini dimotivasi oleh tanda-tanda adanya kerusakan moral. Yang kedua, apa betul ajaran Islam anti terhadap kesalehan formal, kesalehan casing, bukan kesalehan sinyal atau isi maksud saya. Handphone walaupun mahalnya minta ampun, belasan juta kita beli, casingnya bagus, tapi kalau nggak ada sinyalnya tak bermakna apa-apa. Kesalehan formal, kesalehan bungkus, kesalehan lahiriah tak bermakna apa-apa jika pesan-pesan moral dari ritual yang kita lakukan tak mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua ibadah, bukan hampir, semua ibadah di dalam Islam selalu memiliki pesan moral. Betul hadirin ya? Semua ibadah apapun itu pasti memiliki pesan moral yang harus diwujudkan. Misalnya, fawailul lil musalli, terkutuklah orang-orang yang sholat. Sepintas ayat ini membingungkan. Udah sholat disumpah-sumpahin, kok yang nggak sholat disumpahin? Apa artinya? Bahwa Islam mengajarkan ritual itu penting tapi tidak cukup, harus disambung dengan melaksanakan pesan-pesan moral dari sholat itu. Apa itu? Jangan pamer dan berpikirlah untuk selalu memperbaiki nasib kaum fakir miskin. Kaum muslimin yang terhormat, puasa juga begitu, ada pesan moralnya. Maka kalau ada di antara kita yang batal puasa atau tidak bisa berpuasa di tahun ini, dendanya adalah atau fidyahnya adalah memberi makan fakir miskin. Bukan disuruh puasa selanjutnya, iya qadha juga ada, tapi memberi makan fakir miskin, pesan moralnya. Demikian pula dengan haji dan umroh. Pendek kata, semua ibadah di dalam Islam mengandung pesan moral. Maka Rasulullah mengatakan, berapa banyak orang yang puasa hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena mulutnya comel, mulutnya ceriwis. Barang siapa yang tidak berhenti menyakiti tetangganya, barang siapa yang tidak berhenti membuli, menghardik, menghina sesamanya, gak ada gunanya dia berpuasa dan nahan lapar dan haus. Begitu kata Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyami
illal ju' wal 'atash. Tak ada gunanya. Artinya ibadah kita akan bermakna jika pesan moralnya terimplementasi dengan baik. Terakhir nanti saya akan menjawab apa yang harus kita lakukan agar semangat Idul Fitri ini tidak bersemangat euforia dan pesta pora, tapi semangat introspeksi, retrospeksi, dan waspada. Saya mulai dengan yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dengan kata kunci yang kedua setelah yang pertama tadi. Apa itu? Kesalehan formal. Yang saya sebut kesalehan formal itu sholat, rajin ke masjid. Penting, tapi tidak berhenti di situ. Haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Saya dapati ada seorang pejabat umroh berkali-kali. Saya ketemu di depannya Masjidil Haram. Pulang dari tanah air, ketangkap KPK. Seolah-olah ibadah itu untuk penebus dosa. Ini yang saya maksud kesalehan formal, bukan kesalehan substantif yang saya sebut di awal tadi. Kesalehan formal, kesalehan casing, kesalehan lahiriah tidak otomatis menjamin ketinggian akhlak. Saya ulangi, camkan baik-baik. Pesan penting ini. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang tidak lagi mempertimbangkan pertimbangan etika di dalam bertindak. Kesalehan formal tidak menjamin ketinggian akhlak. Apakah ada faktanya? Banyak faktanya. Saya ambil salah satunya atau salah duanya. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dari suku Tamimi, penghafal Al-Quran, ibadahnya mantap, puasa siang malam qiyamul lail, bahkan pengajar Al-Quran di Kufah, di Mesir. Tapi apa di ujung kehidupannya, hadirin sekalian? Ia membunuh dengan bengis, kejam dan tak berberi kemanusiaan menantu sekaligus sepupu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, dengan sangat kejamnya. Saleh secara formal, tapi bengis luar biasa. Itu artinya kesalehan formal tidak otomatis menjamin ketinggian akhlak. Wah, itu kan zaman dulu, Pak. Ada nggak contoh zaman sekarang? Hadirin membaca dan mengikutinya. Pengasuh pondok pesantren misalnya, pimpinan pondok pesantren misalnya, menghamili santriwatinya beberapa orang. Kesalehan formal tidak otomatis menjamin ketinggian akhlak. Tidak berhenti di kesalehan formal yang saya maksudkan. Maka hadirin sekalian, problem utama masyarakat kita adalah udah salah ngotot. Nah, itu kalau saya ingin populerkan, udah salah ngotot. Itu problem terbesar di masyarakat kita. Di sini tidak, dari individu-individu kita, tapi secara umum, secara nasional, umat Muslim Indonesia seringkali terjebak dengan sikap kau udah salah ngotot. Merasa perbuatan baik, padahal sesungguhnya kalau ditelisik perbuatan jahat. Contoh. Saya mengutip seorang pakar. Imannya orang Islam, ini rata-rata ya, bukan yang di sini maksud saya. Di sini hebat-hebat, tinggi-tinggi. Imannya orang Islam menjelang pilpres tinggi-tinggi katanya. Tapi begitu sepekan menjelang pilpres ngedrop imannya kaum muslimin. Kalah oleh siapa? Oleh 100.000, oleh 200.000, bahkan oleh 50.000. Money politics. Pak, itu bukan money politik, Pak. Itu bukan sogokan, Pak. Itu bukan suap. Apa kalau gitu? Itu sedekah politik. Itu infak politik. Itu hibah politik, Pak. Apa iya status suap yang sejak awal memang haram bisa berubah menjadi halal hanya gara-gara istilahnya diarab-arabkan?
sedekah politik. Perbuatannya perbuatan haram, tapi karena hatinya sudah gelap, zulm. Orang yang berbuat dosa disebut zolim. Nurani berkaitan berlawanan arah dengan zulmani. Merasa perbuatan jahat awalnya, tapi ditahan dengan pembelaan-pembelaan sedemikian rupa menjadi halal. Jadi beberapa bulan, sepekan setelah Pilpres selesai, saya ketemu 2 orang caleg, Pak. Gagal ke Senayan. Saya nggak nanya berapa duit yang dia habiskan. 30 tahun tabungannya sebagai direktur BUMN di Indonesia Timur ludes dan gagal ke Senayan. Yang satu lagi perempuan juga gagal ke Senayan. Saya nggak nanya berapa habisnya. Yang saya tanya, kenapa Anda gagal? Apa jawabannya? Sudah saya duga. Saya kurang besar, Pak, ngasihnya. Bagaimana mungkin militansi kaum muslimin bisa rontok dengan beberapa lembar rupiah? Hadirin sekalian, coba tengok bagaimana Spartannya, militannya para pemudik itu. Antri berjam-jam dijabanin, berpanas-panas ria di jalanan dijabanin, tiketnya mahal dijabanin, dibela-belain agar sampai ke kampung halaman. Militansi untuk menunaikan tradisi mudik besar sekali di tengah-tengah kaum muslimin Indonesia. Walaupun di Amerika juga ada tradisi mudik ya, di Thanksgiving ya, hari bersyukur itu. Tapi bagaimana bisa, agar bisa maksud saya, energi yang dahsyat itu ditransfer untuk energi memiliki akhlak terpuji, iman yang tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kesimpulannya untuk yang pertama ini, problem utama dan terbesar di masyarakat kita adalah menghadapi orang-orang yang menjalankan hal-hal yang sebetulnya tidak baik, akan tetapi justru merasa berbuat baik. Yang saya sebut tadi, udah salah ngotot. Misalnya nih, biasanya fenomena tilang ya. Selamat sore, Pak. Bapak tahu kesalahan Bapak? Enggak tuh, Bapak menerabas lampu lalu lintas. Oh enggak, Pak, tadi itu udah masih hijau, Pak. Dicarilah pembenaran-pembenarannya. Bapak melawan arah, Pak. Oh enggak, Pak, ini biasa, tempat tinggal saya cuma di sana kok. Udah salah ngotot. Atau fenomena spion kita diserempet motor misalnya, atau motor diserempet motor misalnya. Galakan dia. Udah salah ngotot. Itu problem kita. Sehingga apa? Pertimbangan moral tidak lagi menjadi pertimbangan. Machiavelli, halal haram hantam. Pak, dia sukses loh, Pak. Suksesnya sukses toksik, sukses beracun. Apa artinya? Sukses yang diperoleh dengan cara-cara tidak beretika dan tidak beradab. Ini ditulis oleh seorang pakar syaraf, psikologi syaraf, namanya Paul Pearsall. Sukses toksik. Kalau ada istilah persahabatan toksik, ada juga istilahnya pekerjaan toksik. Ini ada istilah sukses tapi beracun. Dia memperoleh puncak kejayaannya dengan cara curang dan culas. Itulah yang disebut dengan sukses toksik. Islam tidak menghendaki cara-cara tak bermoral seperti itu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jika ada manusia yang perbuatannya jelas-jelas jahat tapi merasa berbuat baik, kalau sudah sampai stadium itu sudah stadium parah. Dan itulah yang disebut dengan spiritual bankruptcy, kebangkrutan spiritual, bangkrut habis-habisan. Apa dasarnya? Kaum muslimin yang terhormat, Al-Kahfi 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum wa hum annahum yuhsinuna sun'a. Wahai Muhammad, maukah kami kabarkan, kata Allah, orang-orang yang paling merugi perbuatannya di muka bumi ini? Orang-orang yang paling sia-sia perbuatannya, masih merasa perbuatannya baik, padahal sesungguhnya
yang dia kerjakanlah perbuatan jahat. Surah Kahfi, Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Poin pertama sudah saya jawab. Saya masuk ke poin kedua tentang apakah ada bukti bahwa Islam anti kesalahan formal, tidak setuju dengan kesalahan formal, tidak berhenti di kesalahan formal. Banyak dasarnya. Salah satunya adalah Al-Baqarah 177. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Kata Allah, bukanlah kebajikan jika engkau menghadap timur dan barat. Sholat maksudnya. Kalau kita menghadap barat karena ada di wilayah baratnya Ka'bah. Tapi bagaimana teman-teman kita di Afrika maupun Eropa Timur? Pasti menghadap timur. Kebajikan itu bukan menghadapkan ke barat atau timur, bukan berhenti di sholat. Tapi kebajikan kata Allah adalah sangat operasional. Apa itu? Mengimani Allah, hari akhirat, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan nabi-nabinya, dan membelanjakan harta, ini yang penting, dan membelanjakan harta yang kamu cintai. Wa atal mala ala hubbihi, yang kamu cintai. Jadi bukan pakaian bekas, ya, sepatu bekas atau yang bekas-bekas, yang kamu cintai. Kepada siapa? Kerabat dekat, anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang minta-minta, wasailina wa fir riqab, dan orang-orang yang untuk dipakai untuk memerdekakan budak. Wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba's. Termasuk juga orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang tabah menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup. Itu satu buktinya bahwa Islam sangat anti kepada kesalehan formal. Tidak berhenti maksud saya di kesalehan formal, tapi dilanjutkan dengan mengisi hidup dengan sikap-sikap terpuji. Adakah yang lain buktinya? Ada. Surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau Idul Kurban datang, kata Allah, daging kurban dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Apa yang sampai kepada Allah? Takwamu, takwa kalian, takwa minkum. Dua. Islam sangat anti kepada kesalahan formal. Ada lagi yang ketiga? Ada. Surah Al-A'raf ayat yang ke-26. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu, itulah yang lebih baik. Untuk ini saya pengen mengoreksi. Pak, itu baju koko ya? Baju koko itu yang dipakai hadirin ini, baju koko. Lalu orang-orang Tanah Abang menyebutnya baju takwa. Inspirasinya dari sini mungkin ya, karena maklum kalau pedagang kan orientasinya untung. Ini biar banyak orang Islam beli, kasih nama aja baju takwa. Memang ada istilahnya di Al-Quran, walibasut takwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang lebih penting. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum yuwari sawatikum warisha. Kami tunjukkan kepadamu pakaian sebagai penutup aurat. Saya ulangi, sebagai penutup aurat dan perhiasan. Tapi pakaian takwa itulah yang lebih penting. Jadi kalau pakaian fungsinya satu atau dua, menutup aurat dan sebagai perhiasan, supaya tampak sopan, supaya tampak elegan ya. Tapi jangan diklaim bahwa pakaian A itu lebih soleh dari pakaian B. Enggak. Ada yang mengatakan yang pakai sarung enggak lebih soleh daripada yang tak pakai gamis. Yang pakai gamis enggak lebih soleh daripada yang pakai kemeja. Soal pakaian sesuai syariat, asal menutup aurat, itu baik. Dan jauh lebih baik adalah pakaian takwa. Nah ini dia yang ingin saya bagikan, bagi perspektif, bagi sudut pandang sekaligus renungan. Apa sih pakaian takwa itu?
Sebelum ke pakaian takwa, masih ada yang terlupa di kata kunci yang kedua, yakni betulkah Islam ini anti kesalehan formal kaum muslimin yang terhormat. Satu saat ada penelitian yang dilakukan oleh dari George Washington University di Washington DC. Penelitinya adalah dua guru besar, pakar bisnis internasional. Keduanya meneliti negara mana sajakah di antara 208 negara di dunia yang paling Islami. Ini menyangkut ucapannya Muhammad Abduh, cendekiawan dan ulama Mesir, mengatakan, saya melihat Islam di dunia barat, tapi saya tidak menjumpai umat Islam. Saya menjumpai Islam di Paris, tapi saya tidak menjumpai umat Islam di Paris. Karena memang mayoritas Katolik atau Protestan ya. Apa maknanya? Dia melihat nilai-nilai Islam diterapkan oleh orang-orang yang bukan Muslim. Justru orang-orang Muslim tidak mau menerapkan nilai-nilai Islam. Salah satunya penelitian ini. Dia menemukan ada 10 negara yang paling Islami dari sisi ekonomi Islam. Saya sebutkan saja. Yang pertama Irlandia. Indeksnya banyak, 12 indikator dan dibagi dengan 32 sub-indikator. Salah satu indikatornya adalah apakah di negara itu ada kesempatan yang setara untuk berusaha dan berekonomi. Tidak lantaran dekat dengan pejabat atau penguasa, bisnisnya moncer. Tapi kalau nggak dekat dengan pejabat, bisnisnya lesu. Ukuran yang keduanya yang salah satunya adalah apakah betul ada pemberantasan kemiskinan di sana atau angka korupsinya rendah. Tersebutlah 10 negara yang paling Islami, indeks Islami namanya, an Economic Islamicity Index. Irlandia nomor 1, Denmark, Luxembourg, ini top 10-nya ya, Swedia, Inggris, New Zealand, Singapura nomor 7, Finlandia, Norwegia dan Belgia. 10 besar, tak satu pun berasal dari negara-negara dunia Islam. Anggota OKI yang 56 negara itu, yang mayoritas penduduknya Muslim. Masih mending kita tertolong oleh siapa? Malaysia di ranking 33. Kuwait 42. Uni Emirat Arab yang terkenal maju dan mewah, yang dikenal dengan serba di sana, gedung tertinggi, hotel termewah, makanan termahal ada semua di sana, ranking 64. Turki ranking 71 sebagai negara yang paling Islami. Saudi Arabia, tempat Madinah dan Ka'bah ada di sana, ranking 91. Qatar yang kaya itu juga 111. Berapakah nomor Indonesia? 104 dari 208 negara sebagai negara yang ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya dari sekian banyak penyebab adalah kesalehannya masih sebatas kesalehan formal. Saya singgung sedikit soal istilah syariah. Ada beberapa kawan mengeluh soal bank syariah. Oh iya Pak, istilahnya banyak, mudharabah. Tapi bunganya lebih tinggi dari bank konvensional. Ada hotel syariah, hanya kaligrafi yang ada di situ, petunjuk Ka'bah, petunjuk kiblat misalnya. Tapi pelayannya juga pelayan yang judes-judes. Demikian pula dengan rumah sakit syariah. Kulitnya syariah, isinya masih seperti biasa, pelayanan-pelayanan yang tak Islami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, kaum muslimin yang terhormat, sebelum kesimpulan, pakaian takwa itu isinya apa saja, bahannya apa saja. Mari kita viralkan, mari kita viruskan dengan gerak sentrifugal, menjauh dari pusat. Awalnya mungkin dari Muhajiri, ya Pak, para DKM yang saya hormati, melebar ke Grand Wisata, melebar ke Bekasi, dan melebar ke seantero Jabodetabek dan Indonesia. Dimulai dari Grand Wisata. Apa itu bahan-bahannya? Pakaian takwa inilah yang menyelamatkan kita, jamaah sekalian, dari serbuan godaan ambisi dunia dan cinta dunia dan toxic success. Pakaian takwa inilah yang akan menyelamatkan kita dari tipuan nafsu, dari perlombaan membangga-banggakan harta dan pamer kesuksesan di kampung halaman masing-masing misalnya.
Pakaian takwalah yang bisa membawa kita selamat, mengarungi bahtera kehidupan dunia dan menyambut kehidupan akhirat yang bahagia lahir batin. Apa saja bahan-bahannya? Satu, mohon camkan baik-baik agar kita berhias dengan akhlakul terpuji. Beriman kepada yang gaib. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Saya ambil contohnya, beriman kepada hari akhirat. Apa konsekuensi logis dari mengimani akhirat? Bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan. Saya ulangi, bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Implikasinya kita akan bertindak sekuat tenaga agar sikap dan perilaku kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjuang sedemikian rupa agar jangan sampai tergoda sebagaimana Adam dan Hawa pernah digoda. Karena apa? Karena lemah tekad. Fanasya najidallahu azma. Kami mendapati Adam lemah tekad sehingga tergoda untuk mencicipi buah terlarang dari pohon terlarang itu. Konsekuensi logis dari orang yang mengimani akhirat adalah bertanggung jawab. Sekali lagi saya kutipkan, ada seorang tokoh mengatakan begini. Boleh setuju, boleh tidak, hadirin sekalian. Saya tidak melihat sebagian elit, beliau mengatakan sebagian elit negeri ini, tidak ada tanda-tanda mereka iman kepada akhirat. Tidak ada tanda-tanda mereka percaya bahwa akhirat itu ada. Karena kebijakan-kebijakannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya seolah-olah mengabaikan akhirat. Seolah-olah pertanggungjawaban selesai di depan pengadilan. Boleh lolos dari pengadilan dunia, tapi tak akan bisa lolos dari pengadilan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan mulut yang bicara nanti, tapi tangan yang berbicara, dan kaki akan bersaksi, dan hakimnya tak bisa disuap karena hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah pakaian takwa yang pertama, salah satunya mengimani akhirat supaya kita tidak sembrono menjalani hari-hari kita. Yang kedua, pakaian takwa itu bahannya dari apa saja? Yang kedua adalah gemar membantu sesamanya. Hadirin sekalian, ada percakapan menarik antara seorang guru dengan murid. Ini konteksnya sufi. Sebentar lagi, 1-2 menit akan saya akhiri. Sang murid bertanya, Pak Guru, bukan di sekolah ini ya, guru sufi dan murid yang baru guru tentang tasawuf. Pak Guru, di sebuah daerah ada orang yang bisa terbang. Kata Pak gurunya dengan kalem, lalat juga bisa terbang. Pak Guru, enggak juga di situ. Di situ juga ada orang yang bisa jalan di atas air. Waduh, kalau itu mah gampang. Kodok juga bisa jalan di atas air. Pak Guru, ada lagi yang lebih hebat ini Pak Guru. Apa itu? Ada orang yang bisa berada di banyak tempat dalam satu yang bersamaan, dalam waktu yang bersamaan. Hah, gampang itu. Setan bisa berada di jutaan hati manusia dalam waktu yang bersamaan. Apa artinya dialognya nih, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat? Seolah-olah kita terpesona, terpukau oleh orang-orang yang mampu melakukan hal-hal yang supranatural, yang hebat-hebat, yang derajatnya tinggi. Ternyata tidak. Rasulullah mengatakan, tahukah kamu orang yang berderajat tinggi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Belum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, as-sakhawah, berbagi harta kepada si fakir miskin. Kaum muslimin yang terhormat, satu saat Abu Talha, konglomeratnya Madinah, turun surah Ali Imran yang mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum berbuat baik, kamu belum mendapatkan kebaikan sebelum membelanjakan harta yang paling kamu cintai di jalan Allah. Abu Talha gelisah. Dia pikir-pikir, dia inventarisir, harta apa sih yang saya cintai? Ternyata ketemu. Apa harta yang paling dia cintai? Kebun yang berada persis di samping masjid Nabi. Dan kebun itu kayak begini misalnya, sering dipakai Nabi untuk baring-baring sebelum sampai masjid. Abu Talha menemui Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya harta yang paling saya cintai ya Rasulullah. Surah Ali Imran ayat 92 mengatakan, saya belum berbuat baik sebelum saya menafkahkan harta yang paling saya cintai. Harta yang paling saya cintai adalah kebun saya ya Rasulullah. Sekarang saya infakkan.
Hadirin sekalian, nanti kalau pulang ke rumah inventarisir. Apa ya harta yang paling saya cintai? Kalau harta yang kita cintai itu belum kita nafkahkan untuk memperkuat Islam dan membantu memperbaiki nasib orang-orang Islam, maka kita belum termasuk sesuai dengan Al-Quran ini orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, sebagai kesimpulan, kaum muslimin yang terhormat, betapa pentingnya akhlakul karimah untuk kita viralkan, agar kita tidak terpukau, terjebak dengan tampilan-tampilan lahiriah dan formal. Setelah yang sudah saya utarakan di awal tadi, saya menutup kesimpulan ini dengan sebuah ilustrasi sederhana. Terjadi di kampung Melayu. Ini kaitannya dengan kesalehan formal. Musim banjir datang. Salah seorang kepala keluarga seperti biasa akan mengikuti prosesi evakuasi pakai kapal karet. Dan dia punya kebiasaan memeluk Al-Quran. Dibungkus plastik dulu, dipeluk Al-Quran. Dievakuasi oleh petugas, turun ke perahu karet dari rumahnya lantai 2 yang sudah dikepung banjir di kampung Melayu. Terpeleset, tiba-tiba dia terjungkal dari perahu karet, terbawa arus banjir. Qurannya yang dia peluk sejak tadi terlepas. Dia gapai sebisa-bisanya, tak tergapai. Sekali digapai, lepas lagi, digapai, lepas lagi, karena kerasnya banjir dan hujan deras. Esok pagi, warga sekitar menemukan dia tewas di pintu air Manggarai. Heboh seantero kampung maksud saya. Matinya mati bagus ya, memeluk Al-Quran. Dia mati dalam jihad karena Al-Quran dia dalam pelukannya. Seantero kampung, berpekan-pekan suara itu terdengar di seantero kampung. Sampai-sampai istrinya bingung. Saya bingung ya, kenapa orang kampung membicarakan suami saya yang mati memeluk Quran. Dianggapnya mati hebat, mati heroik, mati dalam jihad. Kamu tahu gak, kata si istri, suami saya itu punya kebiasaan. Kalau habis terima gaji, uangnya ditaruh di sela-sela Al-Quran. Apakah dia mati membela Al-Quran atau membela gajinya? Kaum muslimin yang terhormat, kesalehan formal benar-benar tidak diajarkan di dalam Islam. Kesalehan substansial, itulah kesalehan hakiki, itulah yang sangat dipentingkan di dalam ajaran Islam. Sholat ya, puasa ya, haji ya, umrah ya, tapi akhlakul karimah makin tinggi dan makin mulia. Mari kita berdoa agar sholat Idul Fitri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami, yang kecil, yang besar, yang kami sengaja maupun yang tak kami sengaja. Ampuni pula dosa semua orang tua kami yang hadir di tempat ini, baik yang telah mendahului kami maupun yang masih hidup. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya telah mendidik kami sejak kami dalam buayan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan hidup, anak-anak keturunan kami yang menjadi penyejuk mata kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah yang maha suci dan maha tinggi, inilah amal-amal kami.
Terimalah puasa kami, tarawih kami, tadarus kami, infak kami, sedekah kami, zakat kami, dan ibadah-ibadah lainnya. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.